Shalom Alaikum, selamat malam sahabat Radio Surya Kebenaran dimanapun sahabat berada. Di hari ini jumpa lagi dalam program Refleksi. Ya sahabatku yang diberkati, pernahkah sahabat bertanya dalam hati, apakah hidup ini sudah memuliakan Elohim? Atau bagaimana caranya supaya setiap langkah hidup kita ini bisa menjadi kemuliaan bagi Dia, jadi membawa kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Nah, oleh karena itu sahabatku, malam hari ini dalam program Refleksi di Radio Surya Kebenaran 107.8 FM Berkat Bagi Jiwa, kita akan bersama-sama merefleksikan pertanyaan-pertanyaan penting dalam kehidupan kita dari judul yang sudah dipilih oleh pembicara kita malam hari ini. Nah, saya Rio akan menemani sahabat sampai dengan pukul 21 atau pukul 9 malam. Dan hari ini sahabatku, dengan kasih, dengan penuh sukacita, kita sambut pembicara kita yang sudah tidak asing lagi di ruang dengar sahabat. Ada Bapak Pendeta Isaker Irawan Dwi Atmoko, Sarjana Teologi, yang akan menolong kita semua nih memahami dari judul yang sudah dipilih. Kita sapa dulu. Shalom Alaikum, selamat malam Pak Ir. Alaikum salam Kak Rio, selamat malam juga seluruh sahabat Surya Kebenaran dimanapun berada. Salam alaikum. Selamat malam. Selamat malam. Apa kabar nih Pak Ir? Haleluya, baik Kak Rio, sehat. Tetap semangat. Amin. Pengertaan pemeliharaan Amin. Bapak Yahweh terus ada dalam hidup saya. Kiranya juga untuk Kak Rio dan terima kasih. seluruh Amin. pendengar para sahabat Surya Kebenaran malam hari ini. Haleluya. Ya, Pak Ir, di malam hari ini jadi dari judul yang sudah Pak Ir ambil ya, yang sudah dibagikan juga melalui flyer, yaitu tentang bagaimana kita hidup memuliakan Elohim. Pak Ir akan bersama-sama dengan kita di malam hari ini, akan membawa kita ke sana. Akhirnya kita bisa tahu ya apa yang harus kita ambil. Nah, ini kan Pak Ir milih judulnya yaitu memuliakan hidup yang memuliakan Elohim. Berarti ada hidup yang tidak memuliakan Elohim juga. Nah, nanti rahasianya kita akan bahas di sesi-sesi yang akan malam hari ini kita sama-sama akan bagikan ya untuk sahabat yang ada di rumah. Nah, sahabatku, acara kita di malam hari ini bisa juga sahabat simak secara live streaming melalui aplikasi Radio Box bagi sahabat yang ada di luar kota Ambarawa, dan bagi sahabat yang ingin menyampaikan mungkin ada unek-uneknya, mungkin punya pendapat, mungkin sahabat punya pertanyaan ataupun konseling di malam hari ini, silakan kirimkan melalui WhatsApp radio yaitu di 0816654532. Nah sahabatku, saya mengajak kita, mari kita siapkan hati kita, karena siapa tahu ya, malam ini adalah waktu yang Tuhan pakai untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kita. Apakah saya sudah hidup memuliakan Elohim? Nah, haleluya. Nah, maka dari itu, daripada kita berlama-lama, langsung saja kita akan masuk pada sesi yang pertama di malam hari ini. Silakan Pak Ir. Jadi sahabat Surya Kebenaran dimanapun berada, malam hari ini saya mengambil tema hidup yang memuliakan Elohim. Tentu harapan saya dan saya percaya menjadi harapan Tuhan juga buat setiap kita Kak Rio. Amin. Supaya kehidupan kita ini senantiasa memuliakan Elohim. Yes. Apalagi kita adalah umat Tuhan yang sudah mengaku beriman kepada Yahweh Elohim, yang mengaku mengetahui akan nama Elohim, berarti itu salah satu bukti bahwa kita ini bisa dikatakan sebagai mengenal Elohim. Amin. Maka ketika kita ini mengenal Elohim, kita sudah seharusnya bisa memuliakan Dia di dalam segenap kehidupan kita. Untuk itu nanti kita akan belajar bersama, kita akan merefleksikan diri kita, apakah kita ini sudah benar-benar bisa memuliakan Elohim dalam hidup kita, bagaimanakah caranya kita bisa memuliakan Elohim. Kita akan lihat satu persatu nanti, sekaligus tentunya kita akan terus bersyukur dengan kesempatan-kesempatan yang Tuhan izinkan, Tuhan berikan bagi kita untuk memuliakan Dia. Amin. Karena ada banyak sekali cara bagaimana kita bisa memuliakan Tuhan Kak Rio. Dan kalau ternyata nanti kita didapati oleh Tuhan dan kita disadarkan oleh Ruach HaKodes, Roh Kudus mengingatkan kita bahwa kita ini selama ini ternyata salah dalam melangkah, selama ini kita kurang memuliakan Elohim, ternyata tentu kita harus berubah, terus kita harus berbalik kepada Tuhan dan hidup sebagaimana seharusnya Kak Rio. Untuk itu Kak Rio, saya mengajak kita untuk membaca sebagai ayat pertama bagi kita yang akan kita bahas adalah yang ada di kitab Roma atau surat Roma. Kak Rio, Roma 1 ayat yang ke-21.
Roma 1 ayat ke-21 ya. Roma 1 ayat 21, minta tolong Kak Rio mungkin bisa baca buat kita Kak Rio. Baik, sahabatku, dalam Roma pasal yang pertama ayat yang ke-21, di sana berkata demikian. Sebab sekalipun telah mengenal Elohim, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Elohim atau mengucap syukur. Sebaliknya, mereka diserahkan kepada kesia-siaan oleh pikiran-pikiran mereka, dan hati mereka yang tanpa pengertian telah digelapkan. Ini adalah suratnya Paulus kepada jemaat yang ada di kota Roma, Ya. Kak Rio. Mengingatkan kepada mereka, Paulus sampaikan ada situasi kondisi orang-orang yang mengaku diri sebagai orang yang sudah mengenal akan Elohim. Namun ternyata Paulus sampaikan sekalipun telah mengenal Elohim, Ya. mereka tidak memuliakan Dia, artinya Elohim, sebagai Elohim. Yes. Jadi kalau umat Tuhan itu mengaku diri mengenal akan Tuhan, mengenal Elohim, mengenal Yahweh dalam Yesus Masiah, seharusnya memuliakan Dia sebagai Elohim. Ya, betul. Apa itu Elohim? Kalau kita melihat dari bahasa Ibrani-nya, Karyo, Elohim itu berasal dari kata El, dan kata El itu berasal dari dua konsonan Ibrani, dua piktograf, yaitu Alef dan Lamet. Alef itu adalah gambar dari kepala sapi atau kepala lembu, dan Lamet itu gambar tongkat. Nah, apa arti dari L itu? L itu adalah kekuatan yang mengarahkan. Jadi L itu berasal dari Alef, yaitu kepala lembu, yang berarti adalah kekuatan, yang juga bisa melambangkan sebagai kepemimpinan. Dan sedangkan Lamet tadi adalah tongkat gembala yang berfungsi dan menggambarkan suatu arahan. Jadi kalau kita menyebut Yahweh dengan El, itu artinya adalah kekuatan yang mengarahkan, atau El itu adalah yang kuat. Dalam bahasa singkatnya seperti itu. Jadi kalau kita melihat dalam bahasa Ibrani, kata El yang diterjemah atau bentuk jamaknya adalah Elohim atau Tuhan atau sesembahan itu, dia sejatinya adalah satu pribadi, satu kekuatan supranatural yang mampu mengarahkan umatnya, mampu mengarahkan dunia ini sesuai dan seturut dengan kehendak Dia. Maka kita ketika menyadari dan mengenal akan Elohim, sudah seharusnya kita ini memuliakan Dia sebagai Elohim, sebagai yang kuat. Amin. Bukan diri kita yang kuat, bukan kemauan kita, ego kita yang kuat, tetapi Dia yang harus kuat, Dialah yang harus mengatur kehidupan kita. Dan kemudian memuliakan Elohim sebagai, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Elohim atau mengucap syukur. Jadi memuliakan Elohim harus juga disertai dengan ucapan syukur. Hidup kita, mari kita penuhi dengan ucapan syukur. Jangan kita banyak menggerutu, jangan kita banyak berkeluh kesah, karena kita tahu berkeluh kesah, menggerutu itu tidak membuat masalah kita semakin ringan, semakin selesai, tetapi nanti semakin berat. Kehidupan kita tidak terasa semakin indah, semakin baik, semakin lancar, tapi nanti akan semakin berat juga. Begitu Kak Rio ya. Nah, salah baca ulang tadi ya. Sebaliknya mereka diserahkan kepada kesia-siaan oleh pikiran-pikiran mereka, dan hati mereka yang tanpa pengertian telah digelapkan. Jadi orang-orang yang mengenal Elohim ini seharusnya memuliakan Tuhan, memuliakan Elohim sebagai pribadi yang kuat, sebagai kekuatan yang bisa mengarahkan kehidupan mereka, supaya mereka bisa mengikuti pikiran-pikiran Elohim dan hidup di dalam jalan-jalan Elohim yang sudah harus mereka taati. Namun ternyata orang yang tidak mengenal Elohim, yang tidak memuliakan Elohim tadi, justru hidup di dalam kesia-siaan oleh pikiran mereka. Hati mereka justru tanpa pengertian, sehingga semakin digelapkan. Ayat 22, dengan mengaku diri bijak, mereka telah dibuat bodoh, dan menukar kemuliaan Elohim yang tidak fana dengan keserupaan gambar yang fana dari manusia, dan burung-burung, dan binatang berkaki empat, dan binatang melata. Seharusnya Elohim yang dimuliakan, seharusnya Elohim yang dijadikan sebagai pribadi yang kuat yang mengarahkan kehidupannya. Tetapi orang-orang yang mengaku mengenal Elohim tadi justru menukar kemuliaan Elohim yang luar biasa dengan berhala, dengan gambaran keserupaan gambar yang fana dari manusia, burung-burung, binatang berkaki empat tadi. Ayat 24, oleh sebab itu pula Elohim telah menyerahkan mereka dengan hasrat-hasrat hati mereka kepada kenajisan, agar mencemarkan tubuh mereka di antara mereka sendiri.
Jadi kenapa lewat surat ini Paulus mengingatkan kepada jemaat di kota Roma supaya mereka hidup dalam kekudusan. Orang yang bisa hidup dalam kekudusan itu adalah ketika memuliakan Elohim dalam kehidupan mereka, menjadikan Elohim sebagai kekuatan yang mengarahkan hidup mereka, sebagai yang kuat dalam kehidupan mereka, sehingga mereka akan taat kepada sabda Elohim. Mereka hidup di dalam kekudusan. Mereka tidak menyerahkan kehidupan mereka, tubuh mereka kepada kecemaran tubuh tadi, dengan kenajisan, dengan hasrat-hasrat hati mereka yang tidak berkenan kepada Tuhan. Yaitu apa? Di ayat 25, yang telah menukar kebenaran Elohim dengan kepalsuan. Yang benar ditukar dengan yang palsu, Kak Rio. Ya. Kalau ada yang asli seharusnya kan pilih yang asli, yang benar, bukan yang palsu ya. Tapi itulah, orang yang tidak mengenal Elohim akan menukar kebenaran dengan kepalsuan. Dan telah menyembah serta beribadah kepada makhluk ciptaan selain yang menciptakan, yaitu yang terberkati sampai selamanya, amin. Seharusnya mereka menyembah kepada Elohim yang benar, bukan menyembah kepada berhala-berhala, bukan menyembah kepada makhluk ciptaan berwujud manusia atau yang berwujud binatang-binatang tadi, Karyo ya. Nah, ayat 26, sehubungnya dengan itu Elohim telah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu kehinaan, karena bahkan perempuan-perempuan mereka telah menukar fungsi yang alami dengan apa yang melawan alam. Dan sama seperti itu pula para lelaki dengan meninggalkan persetubuhan yang alami bersama yang perempuan, para lelaki dengan para lelaki terbakar oleh birahi mereka, seorang terhadap yang lain, sambil melakukan perbuatan mesum dan seraya menerima di dalam diri mereka ganjaran yang seharusnya atas kesesatan mereka. Jadi orang yang tidak memuliakan Elohim, pikiran-pikiran mereka diserahkan kepada kecemaran. Mereka jadi mencemarkan tubuh mereka. Mereka dipenuhi dengan hasrat-hasrat yang berdosa. Akibatnya menyeleweng mereka. Yang perempuan-perempuan bisa menjadi suka dengan perempuan. Yang laki-laki mereka birahi dengan laki-laki. Jadi homoseksual kan. Jadi sebetulnya kalau kita melihat secara rohani ya Kak Rio, kenapa orang bisa menjadi homoseksual itu? Karena ada peran ilah-ilah lain. Ada berhala yang mereka sedang sembah sebetulnya. Baik itu secara langsung atau tidak. Mungkin mereka tidak serta-merta langsung menyembah kepada patung-patung, kepada gambaran-gambaran binatang-binatang tadi, tetapi pikiran mereka sudah dirasuki oleh roh-roh kegelapan itu, sehingga pikiran mereka yang dikuasai dan dirasuki oleh roh-roh kegelapan tadi melenceng, hasrat-hasratnya jadi tidak benar. Yang benar adalah laki-laki ya akan suka dengan perempuan, bukan laki-laki akan jatuh cinta dan birahi dengan laki-laki. Begitu Karyo. Jadi ini yang kita belajar pada malam hari ini. Mari kita terus memuliakan Elohim dalam kehidupan kita. Dengan cara apa? Kita hidup dalam kekudusan. Kita tidak mencemarkan tubuh kita kepada hasrat-hasrat yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Hasrat-hasrat yang berdosa harus kita tanggalkan dalam kehidupan kita. Dan mereka melakukan itu kemudian bukan hanya hasrat, bukan hanya sampai kepada keingin, tapi dalam perbuatan mereka melakukan itu kan. Gitu. Jadi itu yang pertama, bagaimana kita memuliakan Elohim dan bagaimana bentuknya, bagaimana caranya adalah hidup dalam kekudusan, hidup dalam kebenaran. Bukan hal yang palsu, bukan hal yang najis. Maka kita sedang memuliakan Elohim dalam kehidupan kita. Itu sesi pertama. Ya sahabatku ya, tadi sudah dibacakan di dalam Roma pasal yang pertama tadi ya sahabatku, ada dampak-dampaknya juga. Itu yang istilahnya kalau tadi ya, bukan istilahnya tapi kebenaran yang sudah disampaikan oleh Rabi Saul ya, Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Roma. Diminta kepada mereka ya sahabatku untuk hidup memuliakan Elohim gitu. Tetapi orang-orang yang hidup tidak memuliakan Elohim, akan terjadi dampak-dampak seperti tadi. Hidup semau mereka tadi ya sahabatku, yang sudah dibagikan oleh Pak Ir dalam pembacaan ayat di malam hari ini. Nah, sahabat Radio Suara Kebenaran, sebelum kita masuk dalam pembahasan, kita lanjut lagi ya di malam hari ini. Mari kita rehat sejenak. Sahabatku, kita akan dengarkan pujian. Dan karena dalam kehidupan ini ya sahabatku, seringkali lewat pujian hati kita bisa disiapkan untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Dan izinkanlah lagu ini untuk membawa kita lebih dekat lagi sahabatku, untuk hidup bagi Tuhan. Ada lagu dengan judul Ku Hidup Bagimu. Nah, selamat mendengarkan, jangan kemana-mana, karena sesaat lagi kita akan kembali masih tetap bersama dengan Bapak Pendeta Isakar Irawan Dwi Atmoko dalam program refleksi di malam hari ini tentang hidup yang memuliakan Elohim.